Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi pada sore hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Satu pujian kita nyanyikan secara bersama-sama, bagi Allah yang mulia. Yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini. Kita bersyukur kepadanya. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan tolong kita sepanjang minggu ini, dan waktunya kita datang membawa persembahan kita kepadanya. Mari kita semua berdiri, angkat pujian ini bersama-sama, bagi Allah yang mulia. Oh haleluya. Engkau mulia di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan,
Kami bersuka cita Tuhan karena kami boleh ada di dalam bait-Mu. Pada hari ini kami mau beribadah kembali kepadamu Tuhan, bersama-sama di rumah-Mu ini. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau alami kuasa ibadah hari ini Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Kuasai ruangan ini Tuhan. Engkau juga kuasai kami, setiap pribadi-pribadi yang hadir dan datang kepada Engkau. Segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba-coba mengganggu ibadah, mengganggu konsentrasi kami kalahkan itu semua kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus memenuhi kami sehingga kami datang berbeda dengan kami pulang. Kami membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Engkau siapkan dan Engkau berikan saat kami datang beribadah kepada Engkau. Semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan diurapi Tuhan. Haleluya. Kelilingi tempat ini Tuhan, kelilingi tempat ini. Ibadah kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami memulai hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Dengan kekuatan Tuhan tentunya kita akan memberikan pujian kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong, sepanjang minggu Tuhan sudah berkati. Kita yakin hari ini kita datang dengan yang terbaik untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Hadiratnya
berdiri saudara-saudara, menyatakan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia satu-satunya penebus, Dia satu-satunya yang menyelamatkan kita. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Oh amin, haleluya. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Amin, haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Amin, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan yang perlindungan dan pengharapan. Katakan ya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan untuk Tuhan, bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan yang perlindungan. Amin. Oh haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan haleluya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Satu-satunya penebus dan melindungi serta memberikan harapan kepada kita. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Kita gembira dan sukacita hari ini. Kita diingatkan oleh pujian ini, satu-satunya penebus hanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan kejahatan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami mau percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan Tuhan
Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berserah penuh. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan ini. Hanya ketenangan dari Tuhan. Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan dan serahkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus kami sembah. Yesus kami puji. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang mengatur hidup kami. Dan semua Tuhan yang ada dalam kami ada di dalam kendali Tuhan. Aku sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, mari kita bersiap diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdiri, saudara. Siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. berdaulat bagi kami Tuhan. Terus berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami sangat sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Sebab itu Engkau berkuasalah dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau dalam hidup kami. Jadilah Raja Tuhan dalam hidup kami. Jadilah Tuhan pemimpin dalam kehidupan kami. Segala perintah-Mu, segala nasihat-Mu adalah jalan kebenaran kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami siap. Kau kuasai telinga kami, hati kami, oh pikiran kami ini Tuhan.
supaya benih firman yang Engkau tabur Tuhan boleh di tempat yang subur, boleh jatuh di tempat yang subur Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami. Tuhan, supaya semua boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi ya dalam ibadah kita. Ya. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya ingin berbicara tentang kebenaran Tuhan, pengorbanan Yesus yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya dengan apa yang Yesus lakukan, ya, kerelaannya, ya, sehingga kita menikmati keselamatan daripada Tuhan, ya, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau materi itu bonus saja, tetapi keselamatan, ya, istimewa, ya, keselamatan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Minggu lalu kita berbicara bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal. Tentu kita sebagai orang percaya punya pengharapan ke sana. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat yang terakhir. Ya, ketika ya dikatakan sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Untuk memenuhi keadilan dan kesucian Allah. Di dalam firman Tuhan perjanjian lama, ya, dosa itu harus dihukum, ya, sebab itu dikatakan upah dosa itu maut. Tidak ada dosa yang bisa menghadap kehadiran Tuhan, ya. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Firman Allah katakan dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan kegelapan, ya, karena semua orang berbuat dosa. Firman Tuhan katakan semua orang, ya, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan.
ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat, ya, kita juga mengingat lewat perjamuan Tuhan apa yang Yesus lakukan, ya, untuk dunia ini, untuk kita manusia, ya, bahwa Yesus dikirim ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan, ya, untuk menyelesaikan, ya, dosa-dosa kita, ya. Dia juga menyelesaikan, ya, menghapus korban. Kalau dulu, ya, di dalam perjanjian lama orang untuk menyelesaikan dosa, kalau setiap orang berbuat dosa mereka harus, ya, berkorban, ya, mempersembahkan korban, ya, domba yang tidak bercela, ya. Itulah mereka, ya, untuk menyelesaikan dosa. Tapi dikatakan juga, ya, dulu imam-imam, ya, ketika dia mempersembahkan korban, bukan saja buat umat, buat dirinya sendiri, ya, untuk menyelesaikan dosanya. Tetapi firman Allah katakan Yesus menghapus korban itu, ya, tidak perlu lagi orang datang membawa korban, ya, karena di dalam Yesus dikatakan ketika Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dulu ketika imam, ya, mau menyelesaikan dosa umatnya membawa korban, yang dilihat bukan dosa umatnya, tetapi dilihat domba ini bercacat apa enggak, gitu. Kalau dia bercacat, entah dia pincang, ya, entah dia ada lukanya atau buta, ya, pokoknya cacat, tidak bisa, saudara-saudara. Jadi bukan dilihat dosanya, tapi binatang ini catat atau tidak. Nah, ini juga menunjuk nubuatan, ya, satu nubuatan untuk menyelesaikan dosa. Saudara-saudaraku, Yesus sebagai domba, anak domba Allah yang tidak bercacat celah, ya, dia tidak berdosa, dijadikan dosa, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan di sini ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, itu menghapus semua korban-korban yang dulu orang bawa binatang, ya, dan juga menyelesaikan dosa kita, ya. Nah, inilah pengorbanan Yesus yang sempurna. Dia datang, ya, untuk menyelesaikan segala dosa kita. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, demikian juga pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia yang menantikan dia. Jadi waktu Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban, itu sekali untuk selama-lamanya menghapus dosa, korban-korban, dan menyelesaikan dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Tapi nanti satu waktu dia akan datang kali kedua, ya. Kita menjadi pengharapan kita, satu waktu Tuhan datang akan menjemput kita. Dia akan dikatakan lagi di sana menunjukkan keselamatan, ya, untuk menghapus ayat yang ke-28 dikatakan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, ya.
Dia akan menyelamatkan kita lagi, dia akan menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat pengorbanan Yesus yang sempurna ini, buktinya dia menjadi manusia, ya. Dikatakan bahwa dia Allah, tetapi dia mengosongkan diri menjadi manusia. Filipi pasal yang kedua, coba kita melihat. Filipi pasal yang kedua, kita melihat ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia rela datang ke dalam dunia ini, mengosongkan diri, meninggalkan kealahannya, saudara-saudara, sorga, dia menjadi manusia. Ya, kita lihat di sini bahwa dengan dia menjadi manusia, ya 100%, sebab itu dia bisa mati di atas kayu salib. Ya, saudara-saudaraku, ya, jadi kita lihat bahwa Yesus datang dengan kerelaannya. Ya, coba kita lihat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Setiap imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia anak domba Paskah, tidak berdosa. Ya, dia sama seperti kita. Dia rela jadi manusia, dia turut merasakan ya kelemahan kita. Ya, dikatakan di sana dia juga merasakan ya kelemahan kita sebagai seperti kita, ya, yang dicobai juga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dengan demikian dia melewati penderitaan dan mati di kayu salib, dia memberikan kehidupan kepada kita. Ya, dia merasakan semua ya kelemahan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bukti pengorbanan Yesus yang sempurna itu juga di mana dia rela memberikan nyawanya. Dikatakan bahwa Yesus mati di kayu salib bukan dibunuh, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Coba kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50. Yesus berserah pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah Yesus bisa melakukan mujizat ketika dia disalib? Bisa. Dia bisa membuat paku-paku itu ya keluar dari tangannya, kakinya, sehingga dia ya tidak disalibkan, bisa luput. Bisa dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kita tahu bahwa dia rela ya memberikan hidupnya ya untuk keselamatan kita, untuk penebusan, menyelesaikan segala dosa kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia memberikan hidupnya ya supaya kita yang tadinya mati karena dosa, tetapi dia memberikan kehidupan, memindahkan kita dari kematian ya kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu firman Allah seperti saya katakan, kita yang percaya nama kita terdaftar. Dan orang-orang yang terdaftar itulah
Satu waktu Tuhan datang akan dibangkitkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini bahwa dia memberikan hidupnya. Ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Bahwa sebenarnya tidak kedapatan dia sebagai orang yang bersalah, berdosa. Tapi dia menanggung, ya, tujuannya ke salib adalah menanggung segala dosa seisi dunia ini. Karena harus ada orang yang, ya, mati, ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saudara-saudaraku, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sebab itu beberapa waktu yang lalu saya katakan manfaat daripada pengorbanan Yesus, dia memulihkan hubungan kita. Kita ada keberanian yang menghampiri Tuhan. Salah satunya saudara-saudaraku yang kekasih. Selain dia memberikan perubahan posisi kita. Tadinya kita terdakwa sebagai orang yang akan binasa di dalam kematian yang kekal, sekarang sebagai orang benar, dirubah. Ya. Sebagai orang benar, kita memperoleh hidup yang kekal lewat pengorbanan Yesus. Nah, Yesus rela memberikan hidupnya. Hidupnya itu memberikan keselamatan buat kita. Ya, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia menebus kita. Ya, 1 Petrus pasal 1 coba kita lihat. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Tidak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus menyelesaikan dosa kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia memberikan hidupnya. Hidupnya yang tidak bernoda dan tak bercacat. Itulah saudara-saudara di atas kayu salib menyelesaikan dosa kita. Menyelamatkan kita. Mengubah posisi kita dari kematian kepada kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih. Lewat kehidupannya itu, saudara-saudara, dia membuat kita punya keberanian menghampiri Allah. Lewat kehidupannya juga dia mengubahkan kita. Kita menjadi serupa dengan Allah, saudara-saudara. Dia memulihkan lagi, saudara, hubungan kita, kemuliaan kita, saudara-saudara. Kita akan menjadi seperti dengan Tuhan. Dia memberikan hidupnya. Satu waktu Yohanes melihat, lihatlah anak domba Paskah yang mengangkut dosa seisi dunia. Coba kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Anak domba Allah yang menghapus. Anak domba Allah yang tak bercacat, ya, tak bernoda, saudara-saudara. Ya, saya katakan kemarin, tidak ada yang ada di dalam materi di dalam dunia ini bisa tembus ke sorga. Kita juga tidak mengenal api penyucian. Hidup kita, kesempatan kita hanya di dalam dunia ini. Kalau sudah mati, sudah hilang kesempatan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu pergunakan hidup sementara kita masih di dalam dunia ini. Tuhan berikan kesempatan memperbaiki kehidupan kita ini, saudara-saudaraku. Dan kita memanfaatkan ya pengorbanan Yesus. Ya, dia memberikan hidupnya. Biarlah hidupnya itu selalu mengubah kita dari hari ke hari sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tidak ada materi yang di dalam dunia ini bisa tembus ke sorga. Kepercayaan saya dulu begitu diajar, ya. Ada yang dibakar, ada yang diberikan persembahan, saudara-saudaraku yang kasih. Tidak ada gunanya, saudara-saudaraku. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk merubah posisi kita kalau kita sudah meninggal. Kita tidak mengenal api penyucian. Kesempatan kita hanya di dalam dunia ini, saudara-saudara. Ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14, kecuali darah anak domba Allah. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14, darah yang tak bernoda tanpa bercacat celah itu menyelesaikan ya dosa manusia. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesudahan yang besar. Dan mereka telah menyucikan jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Darah Yesus Kristus menyelesaikan dosa kita. Darah Yesus Kristus menghapus dosa manusia. Menyucikan dosa kita, Bapak Ibu. Lewat kehidupannya dia menyelesaikan dosa kita. Kalau kita percaya, ya, menerima yang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kita menerima pengampunan itu. Ketika kita juga ya memohon supaya darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus berkuasa ya untuk menyucikan kita ketika kita mengaku ya segala dosa kita, kita meninggalkan segala dosa kita, ya dikatakan hidupnya itu ya memberikan keselamatan kepada hidupnya itu merubah hidup kita. Ini bukti daripada korban Yesus yang sempurna. Dia rela menjadi manusia, dia rela memberikan hidupnya, dan yang ketiga dia rela untuk mati di kayu salib. Ya. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup
untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, dia rela disalibkan. Ya, kita lihat dia menderita, ya, rela untuk menderita, menanggung ya dosa manusia ini, saudara-saudara. Dan dikatakan juga ya dia memikulnya itu ya untuk keselamatan kita. Yang tadinya kita mati, dia memberikan hidup kepada kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita mengikuti teladannya. Ya, inilah ya Tuhan mau juga supaya kita juga seperti Yesus, ya mengikuti teladannya, ya mau memikul salib. Siapa yang mengikut aku, dia juga harus memikul salib, ya menyangkal dirinya, pikul salib, mau menderita juga karena Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dan tentu juga kita harus taat seperti Yesus. Ya walaupun dikatakan dia dicaci maki, ya, dia tahu tujuannya untuk di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Ya dia harus taat. Ya bisa saja ya dia manusia 100%, dia Allah juga. Waktu Yesus menjelang terakhir mau disalibkan itu, ya kan ada kuping siapa tuh? Malkus yang buntung karena pisau, ya dipotong. Tetapi Yesus, saudara-saudara, melakukan mujizatnya, dia tempel kuping itu, saudara-saudara, sembuh. Yesus juga bisa melakukannya ketika disalib, dia ya untuk menghilang atau membuat paku-pakunya terlepas dari tangan kakinya, tapi dia tidak melakukan, dia taat sampai di akhir salib. Karena hanya lewat salib, ya lewat pengorbanannya itu dapat menyelesaikan dosa manusia. Nah kita juga disuruh untuk mengikuti ya teladan Tuhan. Ya kita juga mau taat, kita juga mau memikul salib. Dan firman Tuhan katakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka juga untuk taat, ya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Begitu juga ya, pengorbanan Yesus sudah ya membuat kehidupan kita diampuni, ditebus, diselamatkan. Tetapi Tuhan katakan nanti Tuhan datang, dia juga akan menyatakan keselamatan itu, ya kita akan bersama-sama dengan dia. Sebab itu kita harus terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita mau tetap taat, ya melakukan, ya karena kita melihat pengorbanan Yesus itu sempurna, membuat kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, ya begitu dekat. Hubungan kita dipulihkan, posisi kita diubah dari kematian kepada kehidupan. Kita menjadi orang benar dan kita menikmati berkat-berkat ya anugerah Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau mati itu bonus saudara-saudaraku. Teristimewa ya keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun Paulus katakan satu waktu tubuh ini akan ya kemah ini akan dibongkar atau tubuh ini akan mengalami kemerosotan, tapi biarlah rohani kita selalu dibaharui. Ya,
kita semakin hari semakin mau seperti Tuhan. Karena gereja-gereja yang sempurnalah yang akan yang bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena mereka mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua lewat perjamuan Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita apa yang Yesus kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Dia menyelesaikan segala dosa kita. Dia menghapus korban. Tidak perlu lagi kita melakukan korban binatang untuk datang kepada Tuhan. Karena kematian Yesus sekali untuk selamanya. Korban Yesus itu sempurna. Korban Yesus itu membuat kita bersuka cita karena kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Ya, lewat pengorbanan Yesus yang sempurna itu kita dijadikan orang-orang benar, ya, posisi kita, dan kita menikmati semua janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, merekalah yang menikmati janji-janji daripada Bapak Abraham. Ya, Galatia katakan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka memiliki berkat-berkat daripada Bapak Abraham. Ya, biarlah kita semua tetap mau taat, rela juga mau memikul salib mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Saya undang Pak Meliaki ke depan membantu saya untuk melayani perjamuan Tuhan. Salibnya, salibnya, amat mulia, dosaku salibnya, salibnya. Salibnya, haleluya. Teramat mulia. Kami bersuka cita, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami. Di atas kayu salib Engkau berkorban. Engkau telah mempersembahkan hidup-Mu. Supaya hidup-Mu membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat dan pembaharuan hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan, setelah itu kita lakukan bersama-sama baik makan roti maupun air anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur dan menerima dengan iman roti ini sebagai tubuh Kristus, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang." Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, anggur ini sebagai darah Kristus, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah-Mu, makanan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang sempurna. Dan apa yang Engkau sudah kerjakan, Engkau membuat kami, mengingatkan kami yang tadinya bersalah, Tuhan benarkan kami. Tuhan juga mengingatkan posisi kami yang tadinya kami ada di dalam kematian, Tuhan ubahkan kami ada kepada kehidupan yang kekal. Dan Tuhan memberikan hidupnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami semua janji-janji Tuhan yang ajaib itu. Dengan hidupnya kita akan mengalami kemenangan, datang kemenangan. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat itu. Kita imani apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Salibnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Darah Yesus menghapus segala dosa. Darah Yesus membersihkan kita dari segala tekanan-tekanan dosa. Kita menjadi orang baru, orang yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sebab itu mari kita sebagai umat-umat Allah, kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita berusaha keras untuk tetap hidup dalam kebenaran, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Oleh salib-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Oleh hidup-Mu Tuhan, Engkau memperbaharui kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau imani apa yang sudah kami dengar
dan perjamuan Tuhan yang kudus, yang asa ini kami sudah terima. Biarlah Tuhan Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Biar kemuliaan Allah juga akan bercahaya dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kemuliaan Yesus. Membawa hidup kami, hidup yang dibenahi, hidup yang dibenarkan, hidup yang diubah oleh karya Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekuatan bersama dengan Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang menang. Menang dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Tak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengintimidasi kami Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus segala intimidasi setan iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami mau berjalan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia hari ini karena kami boleh makan sehidangan bersama saudara-saudara seiman, menikmati berkat-berkat rohani pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih banyak buat jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu tangan-Mu mengerjakan sesuatu bagi kami yang datang kepada Engkau Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan, yang memerlukan Engkau Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang kecewa, yang putus asa sudah Engkau ubahkan Tuhan dengan harapan yang pasti daripada Engkau. Yang sakit Tuhan Engkau juga sudah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus mengalir dalam setiap tubuh-tubuh yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami beriman kepada Engkau. Haleluya, ada kemenangan bagi kami, ada sukacita bagi kami saat ini Tuhan. Karena kami bisa bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami. Saya mengundang pelayan kolektor. Tuhan, Engkau menguduskan tangan-tangan kami ini Tuhan. Biar apa yang kami akan bawa kepada Tuhan, kami akan berikan kepada Tuhan lewat tangan ini. Biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, korban-korban persembahan, persepuluhan yang dikembalikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Korban-korban syukur apapun Tuhan yang akan dibawa hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus melihat. Haleluya, Engkau akan memberkati setiap pemberian-pemberian jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini. Dengan mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Amin. Doakan semua rencana-rencana saudara ke depan. Doakan keluarga-keluarga kita. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya Tuhan
Terima kasih Tuhan, lewat pujian kami bersama menjadi iman kami. Berkat Tuhan dicurahkan karena Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Hal yang kekal Engkau perhatikan, juga hal-hal yang kebutuhan kami secara lahiri juga kami tahu Tuhan perhatikan kami. Berkat daripada Bapak Abraham menjadi bagian kami juga orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Engkau selalu jamah kami. Hari-hari ini semakin kami taat kepada Engkau, semakin lagi kami teguh di dalam pengharapan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami yakin percaya setiap yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi, khususnya buat kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan umat-Mu besar atau kecil, mereka berikan dengan kerelaan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membalas memberkati, bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka. Biarlah sesuai dengan janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat kembali kepada kekasih-kasih kami yang melakukan dengan iman. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di dalam bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani kami, baik song leader, singer, Tuhan pemain musik, LCD, penerima tamu, persembahan, Tuhan semua yang ambil bagian dalam pekerjaan mempersiapkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkatinya. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, pimpinan-pimpinan ini tetap takut kepada Tuhan dan Tuhan berikan hikmat. Berkati komplek ini, berkati Tuhan di sekitarnya juga. Tuhan berkati kami juga di mana kami berada. Kehadiran kami membawa terang dan membawa berkat buat warga-warga yang ada, orang-orang yang ada terdekat dengan kami Tuhan. Terang mereka boleh rasakan, kemuliaan Tuhan mereka boleh alami juga Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala rencana kami ke depan Tuhan tolong. Untuk perayaan Natal kami tanggal 17-18 Desember di MDC di Gadok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik dana, baik seluruh panitia disehatkan, diberikan kesehatan dan diberkati acara kami pada hari hanya. Semua jemaat yang sudah ambil komitmen untuk mengikutinya, Tuhan senantiasa menolong, meneguhkan, memberikan kesehatan, berkat Tuhan dilimpahkan. Biarlah Tuhan mengadakan dan mencukupi. Berkati celengan-celengan kami, berkati seluruh jemaat, usaha pekerjaan hidup mereka di dalam nama Tuhan. Yang tidak hadir Tuhan lawat mereka, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Daud, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Engkau, Engkau sanggup melakukannya. Biarlah dia tetap menaruh pengharapan iman, dan apa yang Tuhan kerjakan di dalamnya membuat dia berharga di hadapan Engkau. Karena Tuhan telah menyelamatkan, juga sembuhkan yang lain jemaat-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh mereka mengikuti secara online juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Semua kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam sorga.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.